Ingat para Rabu setuju tantretan Madura rapataki barisan kekuatan umat Islam tapelku dan berdaya Madura. Jak sampai terpecah belah panjenengan. Setuju? Setuju? Jak sampai terpecah belah. PKI gaya baru semakin nikah berusaha untuk ngancoraki persatuan umat Islam. Ia tuh duriat situng sama yang lain. Ia tuh duriat bi kiai. Jak sampai terpancing nikah kelakon orang-orang PKI. Mong beda Madura sehingga nikah orang-orang PKI para Rabu setuju. Jak sampai penenang bangkit tantretan setuju. Bangkit panjenengan selamataki Islam, selamataki NKRI agar Allah Ta'ala beri rahmat wal barakat kepada tantretan setuju sebagai Madura. Para tantretan setuju rapataki barisan masyarakat Madura jak sampai terpancing tunggu komando para ulama, para kiai, para habaib se-ahli sunnah wal jamaah sehingga Syamsul Duha Badrul Duja Nuril Huda Misbah Dhalam Abi Qasim Sayyidil Qawnain Syafi'i Thaqalain Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sayyidil Arab wal Ajam Mahbubun inda Rabbul Mashriqain wal Maghribain Faya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi فيا أيها المشتاقون لنور جماله فيا مشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, di mana pada malam ini kita berkumpul di dalam acara ihtifal bi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya di sini yang saya muliakan Sayyidul Habib Abdul Mu'in Baharun wal Habaib الذي حضر عندنا حضر معنا. Demikian juga Bapak Kepala Desa Bapak Subhan, tak lupa pula hadir bersama dengan kita Abah Haji Muzaki dan segenap tokoh masyarakat, Bapak Kiai Hasbin, Bapak Kiai Rasidi, Bapak Kiai Abdul Hasan, Bapak Kiai Gufran, dan para kiai, para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat wal barakat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan keberkahan peringatan Maulid pada malam ini disampaikan ke Mekah Madinah semuanya, digabulkan hajatnya oleh Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin.
peringatan Maulid tidak ada lain adalah ungkapan rasa syukur sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungkapan rasa bahagia, ungkapan rasa senang karena wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini adalah sebesar-besarnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Saya merintah aki kula panjenengan sedaja supaya bunga Gusti Allah, nyambut Gusti Allah. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia dan rahmatku yang aku berikan, aku persembahkan, aku peruntukkan untukmu, bergembiralah kalian. Napa saya maksud rahmat? Napa saya maksud karunia dari Allah Ta'ala? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahli mufassirin ada buaki adalah Al-Qur'an. Somper patocuh kang kowe kula panjenengan sedaja. Mong kula panjenengan tak semak ke Quran, maka setan bakal nyemain ke panjenengan. Mong panjenengan tak gelem keilmuan Allah Ta'ala, setan bakal datang ke panjenengan, ia cegabung ke ilmu setan. Mong panjenengan tak bisa ngalahaki bujukan setan, maka setan bakal abujuk ke panjenengan. Maka dengan bedana Al-Quran nikah para Rabu sedaja sebagai pedoman kula panjenengan sedaja, supaya tak nyasar perjalanan akidah kula panjenengan. Dengan badan Gusti Kanjeng Nabi, Allah berikan sebesar-besarnya nikmat. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Berkatnya Gusti Kanjeng Nabi semuanya berubah. Sesuatu yang memberatkan, ibadah-ibadah yang berat dari umat-umat sabiqah, umat-umat terdahulu, dengan adanya Gusti Kanjeng Nabi ini Allah berikan keringanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur tak syukur? Syukur tak syukur? Makanya badana maulid ni kata syukuran. Maknanya adalah tasyakkuran badana Gusti Kanjeng Nabi, rabun Kanjeng Nabi, lahir Gusti Kanjeng Nabi. Mengumpamana panjenengan sedaja sujud syukur nikmat sesitung nikah para Rabu. Dari pertama lahir sampai datang hari kiamat tak sebanding dengan rajana nikmat badana semulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Rasulullah mengubah semuanya. Kalau kita lihat bagaimanakah ibadah-ibadah puasanya orang-orang terdahulu, mereka berpuasa mulai dari waktu Isya sampai waktu maghrib. Antara maghrib dan Isya waktu berbuka, dengan catatan tidak boleh tidur. Kalau tidur batal puasanya. Kira-kira mengalami kula panjenengan model tak model?
Model tak model? Model tak model? Cek kalau aku nak model tak baik. Berat tak berat? Berat tidak? Berat tidak? Berat. Siapapun orangnya pasti berat. Tapi dengan adanya Rasulullah diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala. Dari adzan subuh sampai maghrib. Dari maghrib bebas, mau tidur, mau apa, silakan. Ini keringanan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat bagaimanakah pertaubatan umat-umat terdahulu, mereka jikalau menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang ia lakukan, baik dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa anggota tubuh yang lain, kalau dirinya mau bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubatun nasuha, dengan satu jalan, faqtulu anfusakum, titik, bunuhlah diri kalian sendiri, baru terima taubat dari Allah Ta'ala. Sampai-sampai umat saben nekasi atau betah kepada nabi-nabi saben akampol 50.000 orang kebipon siap-siap bekal matiin situng sama yang lain. Allah datangkan itu awan hitam. Begitu awan hitam itu mendekat, mereka saling membunuh satu sama yang lain sebagai penebus dosa yang pernah ia lakukan. Dengan cara itu taubat terima bi Allah. Mengeka terjadi bi kula panjenengan setuju. Berat tak berat? Berat tak berat? Tapi begitu badan Gusti Kanjeng Nabi, adanya Rasulullah, semua dirubah oleh Allah Ta'ala. Allah nyatakan agar mereka yang berbuat dosa tidak berputus asa dengan rahmatnya Allah. Sebesar apapun, tidak perlu membunuh diri sampean, tidak perlu melukai sampean, tidak perlu sampean mendolimi diri sampean sendiri, tidak perlu. Cukup dengan taubatun nasuhah. Kalau itu dosa sampean antara sampean dengan Gusti Allah. Allah nyatakan, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuban innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hambaku yang banyak berbuat dosa, jangan berputus asa dengan rahmatku debun Allah Ta'ala. Cek putus asa ban, karena dosa sebanyak ban lakonin. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, maka Allah Ta'ala bekalnya poraaki tusan panjenengan saja. Sesapun pernah tadi bandar judi, sesapun pernah tadi na'udzubillah min dalik narkoba, pelacur yang berbuat ini dan berbuat itu, kalau dia bertaubat kepada Allah Ta'ala bekal esaporah bi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan jangan disangka orang yang dahulunya bajingan, kalau mereka bertobat kepada Allah Ta'ala tidak bisa menjadi orang alim. Bisa. Jangan sampai kira yang dahulunya masa lalunya gelap tidak bisa menjadi orang wali min auliyaillah. Bisa. As-sagi bagi, al-mu'ti bagi. Saya beri kewalian ki banyak tempat. Lihat bagaimanakah perjalanan Sayyidil Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad nikah para Rabu setuju sabun pikul bajingan matiin orang boleh. Tapi karena taubat ke Allah Ta'ala, esapora tusan bi Allah Ta'ala,
sampai belajar dari situ ke kiai selain, tetapi orang alim namanya terukir Imam Fudail bin Iyad. Coba sampai lihat rahmat Allah Ta'ala diberikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Mudah-mudahan kula panjenengan setuju termasuk berdaya lemah. Sepora tulisan Nabi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bentuk tasyakuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah hal yang wajib kita sebagai umat Nabi Muhammad lakukan. Kalau seandainya tidak ada Gusti Kanjeng Nabi, maka tidak akan pernah ada kemuliaan-kemuliaan di muka bumi ini. Bahkan sebagian orang menyatakan peringatan Maulid itu adalah hari raya ketiga setelah hari raya Idul Fitri. Tidak demikian. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad bukan hari raya ketiga setelah Idul Fitri, Idul Adha. Akan tetapi hari kelahiran Nabi Muhammad lebih afdal, lebih mulia, lebih agung dibanding Idul Fitri dan Idul Adha. Semua malam bernasab dengan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya. Kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah ada Lailatul Qadar, maka tidak akan pernah ada malam Idul Fitri, malam Idul Adha, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan pernah ada Isra wal Mi'raj, tidak akan pernah turun Al-Quran. Ini artinya murka yang Allah Ta'ala berikan kepada umat-umat terdahulu akan jatuh kepada diri kita semuanya. Tapi barokahnya Gusti Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat kepada umat Rasulullah, barakahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah adalah salah satu kewajiban. Ingat, kewajiban. Di mana kecintaan kita kepada Gusti Kanjeng Nabi ini harus melebihi daripada semua yang sampean cintai. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dinamakan orang yang mempunyai keimanan sempurna kecuali, kata Rasulullah, aku kalian cintai melebihi daripada orang tua sampean, melebihi daripada anak sampean, melebihi dari segenap makhluk. Karena kecintaan kepada Rasulullah menyampaikan sampean semua kepada Allah Rabbul Alamin. Mong panjenengan para rabu setaja lebet labeng saya tak pernah laluin di Gusti Kanjeng Nabi, tak kira depak ke Gusti Allah. Mengadakan ritual-ritual di segoro, di tasik, segala macam. Kalau itu tidak pernah dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi, tidak akan pernah sampai kepada Gusti Allah. Maka wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu karunia yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wajib cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi. Sebagaimana zaman Gusti Kanjeng Nabi nikah, orang ngaku cinta ke Kanjeng Nabi, cinta ke Gusti Allah, tapi tak ngau ningin derma carana cinta. Yang satu mengerjakan demikian, yang satu mengerjakan demikian di luar apa yang Allah perintahkan. Kemudian turun ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka, ya Muhammad,
Kalau mereka mencintai Allah Ta'ala, torok buntek lampan nebak ya Muhammad. Kalau panjenengan perintah aki norok buntek lampan Gusti Kanjingna. Lampan Gusti Kanjingna. Torok buntek lampan Gusti Kanjing Nabi bekal selamat itunya. Selamat ya alam akhir. Selamat itunya, selamat ya alam akhirat. Karena sekebunga bi panjenengan nikah para Rabu sedaja berdampak dengan keselamatan panjenengan di alam akhirat, berdampak dengan ketentuan panjenengan swarga neraka di alam akhirat. Mung panjenengan tak cinta ke Kanjeng Nabi, tak cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi, tak cinta kepada sahabat Kanjeng Nabi, neraka tempat tah, neraka bekal ihuni para Rabu sedaja. Semakin berusaha untuk iatuh anak poton Kanjeng Nabi bi para kiai. Bener tak bener? Bener tak bener? Neka aturan-aturan kiai, aturan-aturan orang-orang PKI, aturan orang-orang komunis, setara menghancurkan Islam dari dalam. Para Rabu sedaja tak usah terpancing. Cinta kepada duriat wajib, cinta kepada kiai wajib. Duriat hendik kemuliaan nasab, kiai hendik kemuliaan dari ilmunnah. Sekamah ilmu warisan dari Gusti Kanjeng Nabi, nasab derana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah terpancing para Rabu sedaja orang Madura saya terkenal cinta kepada para habaib, cinta kepada duriat, cek sampai keluar dari apa saya ceraki biki holil penggalan, cek sampai keluar dari perjalanan para guru, cek sampai keluar dari perjalanan Kiai Ali Sampang dan para kiai selain, cek sampai keluar dari perjalanan para guru panjenengan. Di zaman semakin sekulan odik nekatan tretan, zaman penuh dengan fitnah. Orang Islam terus fitnah. Orang Islam terus tuduh teroris. Tapi sebenarnya Papua OPM sebanyak maten orang-orang pribumi tak tuduh teroris. Jadi seakan-akan mong terawat jadi teroris kudu masuk Islam dulu. Ingat para Rabu sedaja tantretan Madura rapat taki barisan kekuatan umat Islam tapel kuda nabade Madura. Cek sampai terpecah belah panjenengan. Setuju? Setuju? Cek sampai terpecah belah. PKI gaya baru semakin nikah berusaha untuk ngancoraki persatuan umat Islam. Ia tuh duriat situng sama yang lain. Ia tuh duriat bi kiai cek sampai terpancing nikah kelakon orang-orang PKI. Mong beda Madura sehingga nikah orang-orang PKI para Rabu sedaja cek sampai peneneng bangkit tantretan sedaja, bangkit panjenengan selamataki Islam, selamataki NKRI agar Allah Ta'ala beri rahmat wal barakat kepada tantretan sedaja sebagai Madura. Tak usah panjenengan ada bubuh engkau tak politika kelero. Semakin benebeton panjenengan ada bunga aneka. Mengumpamana politik elarang para Rabu sedaja, niscaya Kanjeng Nabi tak kira berada dalam peperangan. Politik semakin nikah wajib untuk menjaga Islam, menjaga NKRI menurut prestasi sampian masing-masing. Jaga Islam dari segala arah, jaga NKRI dari segala arah. Sepedagang
ajaga Islam dengan hartanah. Karena bisa teti dengan harta kelak nika bisa mengancoraki orang Islam. Apa saya minta nyongok semangkin rempang dengan alasan investasi, pada akhirnya nanti mereka akan tersingkirkan. Lihat situng orang soki bisa ngosir poluan ibu sebedekasa. Maka Rabu seteja sendik prestasi, sendik kemampuan ajaga Islam dengan hartana, jaga Islam. Dotongaki para pedai, bantu untuk kelancaran dakwah ilallah supaya Islam ni kajian kuat para Rabu seteja. Tak langkong cek kepi teti kiai kutu beda kiai tempat strategis. Beda kiai tempat strategis bersama dengan umat. Beda situng kiai teti toju beda DPR tingkat daerah aja ke Islam beda kasa. Kiai na DPR, kiai na DPR RI. Di kemampuan dalam dunia medis, jaga Islam kasa dalam dunia medis panjenengan. Di kemampuan dalam jabatannya TNI Polri masuk aki anan panjenengan supaya bisa jaga Islam beda kasa. Karena mungkin ngandela kita langkong situng kitab tok zaman semakin sepenuh dengan fitnah kata Rabu saja tak cukup. Apa panjenengan tak jongok ki buru dak remah para ulama tangkep masuk ki penjara bi penguasa hanya dengan omongannya ke itu ekstrim, itu teroris, itu radikalisme. Tetik Rabu saja kutu berdesa aja ke DPR berdesa aja ke orang bagus. Bener tak bener? Bener tak bener? Panjenengan ngaji nyaman saya ini kebarokan perjuangan orang bagus pada DPR. Mong sampian anti politik bekal timbul permasalahan selebih raja boleh diki para Rabu saja. Maka dari kaksa para tantretan setuju rapataki barisan masyarakat Madura sampai terpancing tunggu komando para ulama, para kiai, para habaib ahli sunnah wal jamaah. Sehingga karena beda sebagian kelompok orang-orang Syiah neka tantretan ngaku keturunan Kanjeng Nabi, padahal keturunan pun potos dengan pengakuan Aba Entibi. Quran telah berubah, cak ngocain kepada keluarga Kanjeng Nabi, ngafiraki kepada Ummul Mukminin Aisyah Ridha, dan kepi rajin ku si Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi. Maka neka hukum nyebab aki kekafiran tak perlu etoro. Mong cinta ke habaib nyongok kelun si ahli sunnah wal sehingga Syiah tak perlu semain karena ajarannya pun keluar dari Islam. Ajarannya benih ajaga Islam, benih ajaga kemuliaan Kanjeng Nabi. Bahkan ajaran orang-orang Syiah neka para Rabu setuju ngenyek ke Kanjeng Nabi. Mong sampen sangseh buka kitab orang Syiah namanya Tafsir As-Sadiqin. Situng bain dak remah debun orang Syiah dibuaki bi abdina kurang ajar kepada Gusti Kanjeng Nabi tentang babul mut'ah. Barang siapa orang semut'ah sekali kana darajatuhu kadarajatul Husain. Orang senikah mut'ah nikah kontrak sekali darajat pada bi darajat Sayyidina Husain.
Barang siapa orang nikah mut'ah marrataini darajatuhu ka darajatil Hasan, pada darajat Sayyidina Hasan, dukale mut'ah. Man tamatta'a thalatha marrat kana darajatuhu ka darajat Ali ibn Abi Talib. Barang siapa orang yang nikah mut'ah 3 kali, darajat pada darajat Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Barang siapa orang yang nikah mut'ah 4 kali, kana darajatu ka darajati, maksudnya barang siapa orang yang nikah mut'ah 4 kali, darajat pada darajat Gusti Kanjeng Nabi. Korang ajar tak? Korang ajar? Orang ajar tak? Korang ajar? Orang ajar tak? Korang ajar? Cek sampai nikah beda matur ajaran-ajaran ngak nikah. Apa saya ajar lagi bi ke Holil Bangkalan, bi para kiai, bi ke Alawi, bi para kiai setuju toro. Jika pun ajaran tepat mapan bagus ngantara ki panjenengan semak ke Allah, semak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih paling penting para Rabu setuju. Dengan peringatan maulid kelak nikah, ngengak aki sejarah yang terpendam 1400 tahun lebih yang lalu. Bagaimanakah perjuangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat cacian, mendapat hinaan, mendapat fitnaan, tapi dengan keberkahan, kesabaran, kekokohan hati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan misi dakwah, Allah subhanahu ta'ala jadikan semangken nikah kula panjenengan ngrasakake barokahna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kasa para Rabu seteja cek sampai kelupain ke Kanjeng Nabi mong perlo benekun bulan maulid ngadaaki are kelahiran Kanjeng Nabi. Setiap panjenengan endik kemampuan, endik kesempatan rayaaki lari-lari Gusti Kanjeng Nabi, walaupun dengan berselawat 100 kali, 1000 kali, 1500 kali, semampu panjenengan sedaja, karena nikah dampak mengenalkan panjenengan ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan maulid itu sendiri mendorong seseorang untuk mengingat Rasulullah, mendorong seseorang menteladani Rasulullah. Mung panjenengan tak norok buntek lampan Kanjeng Nabi, norok buntek lampan serah. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, orang-orang barat berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan tayangan-tayangan yang naudzubillah min dalik, agar akhlak-akhlak sampian ini rusak, jauh dari ajaran Quran, jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal para Rabu saja mong ejongo figur Gusti Kanjeng Nabi nika benekun Nabi tok Rasul saja, tapi figurnya Rasulullah sebagai suri tauladan buat kita semuanya, sebagai suri tauladan buat diri kita semuanya. Sopaja kula panjenengan norok buntek lampan Gusti Kanjeng Nabi. Allah subhanahu ta'ala senyataaki yang demikian. Tebut Allah ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada suri tauladan yang baik, suri tauladan yang baik. Kang kuisera, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah, orang yang mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Artinya
mung orang norok buntek lampan aku si Kanjeng Nabi, ridon Allah bekal depak ke orang nikah. Artinya mung la orang norok lampan aku si Kanjeng Nabi, bekal turun rahmat wal barakat di Allah Subhanahu wa taala. Artinya mung orang norok lampan aku si Kanjeng Nabi, tak kira potos kamuljaanna, tak kira potos rezekina, tak kira potos barokana. Nikah seperlu panjenengan seteja kauningin para rabu seteja. Pada saat panjenengan tojuk semakin merayakan hari kelahiran Rasulullah, dengan dimulainya dengan salawat, pembacaan kitab maulid, baik itu Dibai, kitab Samsud Durar, kitab maulid yang lain, tidak ada lain isi dari maulid itu sendiri adalah pembacaan biografi dari biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita aki kusi Kanjeng Nabi lahir pada Mekah, kemudian kusi Kanjeng Nabi tengkel umur pada Madinah, nyereta aki derma mukjizat kusi Kanjeng Nabi, nyereta aki dampak fadilan panjenengan salawat ke Kanjeng Nabi sebagai tanda cinta ke kusi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yatasillu biha ruhul musalli alaihi, salawat ke Kanjeng Nabi ni ka para rabu sedaja nyampungake kula panjenengan ke kusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana mong panjenengan teroe kenal lebih Kanjeng Nabi je kelepain salawat, asalawat ke kusti Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi ngaonengin panjenengan sebagai umat dari umat kusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah dampak dari peringatan Maulid mendorong seseorang untuk mencintai Rasulullah, mendorong seseorang untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mung nikah kelakuan para rabu seteja kusti Kanjeng Nabi ajanci orang sengak nikah dekik bekal semak bi kusti Kanjeng Nabi surga Allah. Debun kusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarum salatan alayya, orang saya paling semak kesengkok dekik pada hari kiamat, orang saya paling banyak salawat kesengkok debun Kanjeng Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu dak remah Habib sebagian orang adebu nikah bid'ah dan toh para rabu seteja. Sebelum kita membahas masalah yang berhubungan dengan bid'ah, bid'ah itu hal yang tidak terjadi di zaman Rasulullah, itu yang dikatakan bid'ah. Tapi bid'ah di sini terbagi menjadi dua bagian. Ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang dhalalah, ada bid'ah yang baik. Bid'ah yang kedua adalah bid'ah yang sesat. Bid'ah yang baik itu ada kembali kepada hukum yang baik, tapi bid'ah itu wajib dikerjakan. Sekali lagi, yang baik tapi bid'ah itu wajib dikerjakan. Dalam menikah, misal bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng hukum syariah. Di zaman Nabi tidak ada itu. Semua dibawa komando Rasulullah. Semua sami'na wa ta'na orang-orang Islam. Contoh, orang yang ngaku Islam, sebagian orang ngaku Islam, tapi ada
Pejeng ni kata wajib cukup eleng-eleng. Cukup eleng-eleng. Beda tak beda? Beda tak beda? Nika sesat. Wajib para kiai, wajib para habaib yang alim-alim memberikan argumentasi yang kuat terhadap mereka bahwa yang namanya eleng-eleng yang mereka lakukan tanpa mengerjakan solat itu adalah penyesatan dan tidak pernah dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi, tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala. Wajib diperangi, wajib dilarang. Nah, ini bid'ah. Karena di zaman Kanjeng Nabi semuanya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam. Ada si bengal menentang. Ada bid'ah yang wajib yang tidak terjadi pada zaman Gusti Kanjeng Nabi, seperti yata'allam ilmu nahu, belajar ilmu nahu. Wajib. Dak remah sampean bisa maca kitab jar majrur rekasa ngaonengin dari nahu mudhaf ilain kapini ke dari nahu. Aneka saya perlu eka onengin para rabu saja. Tidak semua bid'ah itu sesat. Tergantung bagaimanakah keadaan hal yang terjadi di dalamnya. Kemudian para rabu saja, sebagian pula menyatakan bahwa peringatan maulid itu yang pertama mengadakan peringatan maulid itu adalah dinasti Fatimiyah. Kelompok orang-orang Syiah. Ini tidak perlu didengar. Orang-orang Syiah nika para rabu seteja raton carpak. Mong soro carpak, mong bada lomba carpak itunya nomor situng orang Syiah. Mong panjenengan terang ngaonengin dak remah kesesatan orang-orang Syiah congok sumber ke tapah Al-Kafi karangan Kulaini, congok Biharul Anwar, congok kitab-kitab orang-orang Syiah selain eka sak panjenengan setuju bekal nemuaki kesesatan ajaran-ajaran Syiah sesungguhnya. Di mana orang-orang Syiah mengaku bahwa dirinya adalah bermadhab kepada Ahlul Bait. Coba sekone tonton bi abdina. Ngaku bermadhab kepada Ahlul Bait. Syiah Ithna Asyariyah yang paling sesat di Indonesia mengaku dirinya bermadhab kepada Ahlul Bait. Syiah Fatimiyah mengaku bermadhab kepada Ahlul Bait. Syiah Zaidiyah mengaku bermadhab kepada Ahlul Bait. Syiah Ismailiyah mengaku bermadhab kepada Ahlul Bait. Tapi ajarna situng sama yang lain para rabu setuju ngaperaki Syiah Ithna Asyariyah ngaperaki Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ngaperaki Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah ngaperaki Syiah Zaidiyah. Apakah nikah ajarannya Ahlul Bait ngaperaki situng sama yang lain? Sudah jelas tidak ada yang namanya madhab Ahlul Bait. Sebeda madhab Ahlul Bait ahli sunnah wal ahli sunnah wal ahli sunnah wal. Nikah panjenengan male oneng biar tampian tidak ragu dalam menjawab argumentasi batil orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa peringatan Maulid itu orang Syiah yang pertama mengadakan. Bohong, carpak. Yang pertama merayakan hari kelahiran Gusti Kanjeng Nabi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaum Itsnin. Rasulullah nikah para rabu sedaja di kebiasaan apa sah pada hari Senin. Pun Senin apa sah
pen Kamis apa sah, terutama hari Senin. Falamma su'ila anidzalika, pada saat sahabat atanya Gusti, apa kunan ajunan apa sah pada hari Senin nikah Gusti? Dabun Kanjeng Nabi, daka yauma wulidtu fi wa yauma unzila alayya, karena pada hari itu aku dilahirkan. Artinya Kanjeng Nabi ini ke para Rabu seteja nyambut hari kelarena dengan berpuasa, karena hari itu pula wahyu diturunkan kepadaku. Lalu kenapa kulo panjenengan mak tak apa sah mak ngadaki maulid seperti nganeka? Puasa itu adalah hak mutlak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat Rasulullah memberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baru selama itu tidak menyimpang. Sedangkan peringatan Maulid, nikah tidak menyimpang, dalil dalam kitab dan sunnah jelas. Faham tak faham? Faham tak faham? Faham tak faham? Dalil dalam Al-Quran jelas, dalam sunnah jelas. Kalau dalam kitab sunnah sudah saya sebutkan tadi bagaimanakah dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau dalam Al-Quran, sampai bisa buka surat Saffat, surat Saff, di mana Allah Ta'ala menceritakan Nabi Allah Isa beserta umatnya. Nabi Allah Isa berucap yang Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran kepada umatnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubashshiran bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hei bangsa-bangsa Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul bagimu. Aku berikan kabar gembira kepadamu, aku berikan kabar gembira kepada kalian semuanya. Akan datang, saya maksud akan datang para Rabu seteja, akan lahir Nabi yang bernama Ahmad, maksudnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai nama nika banyak para Rabu setuju, banyak nama Gusti Kanjeng Nabi, 1000 nama lebih. Salah satu Mansur, Muzammil, Mudaththir, Saleh, Taha, Mustafa, banyak nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad, Ahid, dalam kitab Al-Quran banyak disebut Muhammad, Injil Ahmad, Zabur dengan nama Ahid. Hei bangsa-bangsa Bani Israel, sesungguhnya aku ini Rasul bagimu. Aku berikan kabar gembira kepada kalian. Engkau beri kabar bunga kepada saja. Bekal datang, bekal lahir Nabi setelah engkau sena mana Ahmad. Setelah Kanjeng Nabi sena nama Ahmad, maksudnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini dikatakan sesat sedangkan sudah jelas dalil dalam Al-Quran? Sedangkan lahirnya Nabi Allah Isa Allah cantumkan dalam Al-Quran. Sedangkan lahirnya Nabi Allah Musa Allah cantumkan dalam Al-Quran. Semuanya Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Quran. Lebih-lebih manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang mengantarkan kita semua dekat dengan Allah, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para Rabu setuju kecintaan kepada Rasulullah
seperti peringatan maulid pada malam ini berdampak kemuliaan di alam akhirat. Para Rabu setuju tak usah kebeter, panjenengan yang menyumbang baik materi, tenaga atau yang lainnya yang lebih besar itu akan mendapatkan lebih banyak barokahnya. Benekun dampan pada dunia sampai alam akhirat. Adapun dampak pada dunia nyebab aki turun rahmat, turun barokat. Dampak pada dunia nikah jamin panjenengan bekal turun aki hidayah bi Allah Taala. Habib Ali pun ada buaki kelak dalam maulid. Samsud Durar saya baca kelak. Faman faja'atuhu hadhi bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratan mustaqim. Barang siapa orang saya bunga berita lahir Gusti Kanjeng Nabi bunga datang situng berasi anyompeng pese senyompeng deeran senyompeng terop senyompeng tenaga, maka amalan-amalan nikah debun Habib Ali bekal mendatangaki petunjuk dari Allah Ta'ala. Cek heran panjenengan deki peleman dari kantor tampuin rezeki bi Allah. Cek heran panjenengan peleman dari kantor lipat ganda akhir rezeki panjenengan saja. Cek heran panjenengan menglah peleman dari kantor urusan panjenengan pemudah bi Allah Ta'ala. Kempang bi Gusti Allah, beri barokah bi Allah. Cek heran peleman dari kantor saya sakit beri balas. Cek heran setelah peleman dari kantor panjenengan beri lancung umur. Cek heran panjenengan mengelap peleman dari kantor gebulaki hajat bi Allah. Barokah dan dampan panjenengan cinta ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun alam akhirat deki tantretan jaminan syafaah dari Gusti Kanjeng Nabi. Alam akhirat oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Alam akhirat oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Alam akhirat pada waktu seorang pun beng sebeng. Si anak tak mikir lagi bapak tak mikir lagi anak. Seetrema bi Allah Taala syafaatna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat nikah ngateraki kula panjenengan masuk ke dalam swarga Allah. Ngateraki kula panjenengan seporah bi Allah. Ngateraki kula panjenengan setuju beri barokah bi Allah. Peselamat dari siksa Nabi Allah Taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Demikian juga para Rabu setuju peringatan maulid nikah berdampak dengan keberkahan yang berkepanjangan yang abadi. Mengecongok dek remah Abi Lahab. Abi Lahab para Rabu setuju. Eka emak Abi Lahab nikah matanya benar dalam keadaan Islam. Abi Lahab kelak nikah matanya benar iman kepada Allah dan Rasulullah punten. Pada saat Abi Lahab nikah dekat-dekat sakratul maut, Gusti Kanjeng Nabi nikah pun ngak aki supaya masuk Islam. Tapi Abu Jahal ada bu sehingga Abu Lahab ada bu apa pun. Sampai terakhir mati ni kasak kening terpenyakit senaman taun. Abi Lahab nikah para Rabu saja. Erenganaki siksa Nabi Allah Taala setiap hari Senin. Erenganaki bi Allah Taala siksa setiap hari Senin. Gara-gara Abi Lahab begitu abang tibi ngeding are kelahiran Gusti Kanjeng Nabi bunga seneng bunga senaman Abi Lahab kelak nikah dari bunga Abi Lahab kelak nikah para Rabu setuju memperdekakan budak bini senaman Thuwaibah ibaratnya mencari matura selamatan lah Thuwaibah engkau re bunga semakin lahir Muhammad ban merdeka lah ban merdeka
Gara-gara amalan nikah sepora setiap hari Senin, peringan kibi Allah Ta'ala siksana setiap hari Senin. Idza kana hada kafir ja'a dhammuhu bitabbat yada fi jahim mukhallada hatta annahu fi yawm itsnain daiman yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada fama dhanna bil abd alladhi tul umri bi ahmada wa mata masruran muwahhida. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mongriah Abi Lahab mate pun jelas siksaan dalam Al-Quran. Peringan bi Allah Ta'ala setiap hari Senin gara-gara bunga akan lahir kanjing Nabi. Begitu ngeding kanjing Nabi lahir, Abi Lahab bunga nyelamatin kanjing Nabi dengan memperdekaki budak yang bernama Thuwaibah. Lalu dak remah mengumpamana orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, orang Islam mati dalam keadaan beriman, mati dalam dia pesak banyak tak kebua atena kelak nikah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Banyak cinta kepada Allah dan Rasulullah, cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tanggung-tanggung Allah Taala janji orang sengak nikah tantretan kumpulaki surga Allah bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kaksa para rabu setaja tore rapat akibar syan sampai keluar dari acara Gusti Kanjeng Nabi supaya selamat itunya, selamat ya alam akhir. Mong bada pengajian ruah sangkolana Kanjeng Nabi toro. Mulai dari pengajian rutinan Ustadz Ghufran atau selainnya, pengajian kasak toro, karena sobung jalan sepaling cepat semak ke Gusti Allah kecuali panjenengan nyabe ilmu dalam atin empian. Sobung labeng saya bisa mendepak ke Gusti Allah kecuali labeng sekama pernah kelakon di Gusti Kanjeng Nabi nape kasa ngacuraki ilmu kepada umat dah. Sampai panjenengan jauh dari ilmu Allah Ta'ala, panjenengan jauh dari ilmu Allah Ta'ala kesasar para rabu saja tak kira koning jalan deki. Keluar dari perjalanan para guru. Jangan keluar dari perjalanan aslafun salihin. Jangan keluar dari perjalanan para guru. Malah panjenengan selamat itunya, selamat di alam akhirat. Cerok torok ajaran-ajaran saya keluar dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Saya torok. Meskipun saya ingin berwah ngaku Habib. Saya torok. Mong beda orang ngaku Habib cak ngocain ke sahabat Kanjeng Nabi, cak ngocain kepada raji-raji di Gusti Kanjeng Nabi, saya taro. Paham tak paham? Paham tak paham? Paham tak paham? Bahkan orang Syiah harus bersih dari Syiah. Bahkan orang Madura harus bersih Madura dari Syiah. Mari lampana guru nekat depak etoro. Bisa etorok bi panjenengan sampai anak turuna panjenengan setuju. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang kitab Maulid nikah ada bu ngak ngengaki kepada duriat. Ngak ngengaki ke anak potona. Man la salaka fit tariqi ahlihi tahayyam wa ba'. Barang siapa orang setan norok buntek tak norok buntek lampanah para embanah, para habaib si ahli sunnah wal jamaah, maka tak bekal oning jalan elang kesasar. Kemudian Habib Ali pengarang kitab Maulid ni ada buaya furu nabi siru ala ittiba. Hei keluarga Nabi torok bunte lampanah datuk mbaan orang-orang sepon mbaan si ahli sunnah wal khalil bil gadam bil fi'li wal imtina.
Aslafukum libihim yahsul lakumul intifa. Setapak demi setapak torok buntik lampanah para habaib ahli sunnah wal jamaah, para kiai ahli sunnah wal jamaah. Aslafukum libihim yahsul lakumul intifa. Para salafmu itu bermanfaat keadaannya, wujudnya. Tariquhum ma tara fi al-khilaf au niza'. Perjalanan mereka kau tidak akan pernah menemui pertentangan. Makanya sampai jongok selama Syiah tak sak ngerosak etisanekah insyaallah aman sobung konflik. Faham tak faham? Selama Syiah tak sak ngerosak etisanekah tidak akan pernah menemui pertentangan. Tapi monglah masuk Syiah penenang bi kiai na penenang bi para habibah pasti rosak, pasti mengundang konflik. Sobung jalan menghadapi orang-orang Syiah, osir dari Madura, keluar dari Madura, perangin orang-orang Syiah, bekal selamat orang-orang Madura para rabu sekalian. Tak usah takut urusan agama panjenengan. Orang Madura terkenal orang seabela ke agama, benar tak benar? Orang Madura terkenal cinta kepada para habaib, benar tak benar? Orang Madura terkenal cinta kepada para kiai, benar tak benar? Orang Madura terkenal akidah ahli sunnah wal jamaah, benar tak benar? Ingat kekuatan Islam pada Indonesia, pada Madura. Ingat omongan Abdina. Rapataki barisan para rabu seteja. Jek sampai semakin panjenengan nikah kening ia tu domba. Jangan mau diadu domba sampai rapatkan barisan. PKI sekarang ini mulai bergerilya, mau menghancurkan Islam, mau menghancurkan akidah ahli sunnah wal jamaah, mau menghancurkan keadaan Indonesia. Jangan sampai terpancing, lawan mereka. Jangan sampai biarkan. Bagaimana Habib cara melawannya? Satu, jangan beri kesempatan gerakan-gerakan mereka pada Indonesia nikah para rabu setuju. Invasi dengan alasan investasi ini kan berbahaya. Jek sampai nikah ketetian pada Madura. Karena dekik nikah mung sampai penenang antara kamu burun. Benar tak benar? Benar tak benar? Benar tak benar? Mulai dari Rempang dekik bekal buru ke Depok, dari Depok baru ke Kak Mapole, rapataki barisan. Yang kedua, cara untuk memblokir gerakan-gerakan PKI tahun 2024 panjenengan harus pilih presiden yang dapat mengadakan perubahan lebih baik lagi, lebih mapan boleh. Faham tak faham? Faham tak faham? Faham tak faham? Jak sampai panjenengan kening bujuk. Karena semakin nikah mulai beda pembagian sembako bi PC. Benar tak benar? Benar tak benar? Benar tak benar? Hati-hati. Hati-hati mengelangak nikah para rabu setuju. Terus ada remah Habib nolak tak bisa. Otang banyak, tanggungan mempelengan cedak. Cek terendik pemimpin yang mengarahkan kepada perubahan lebih baik boleh. Caranya tak oning. Dak remen iki Bib. Teroning tak teroning carana. Teroning nabi punten. Teroning nabi punten. Kala pesenah cek pele orang. Kala pesenah cek pele orang. Pele pemimpin sebagus, semapan yang berprestasi. Karena dan tantretan para rabu setuju. Karena nikah diki imbas ke peringatan maulid seperti nikah mung sampean salam milih pemimpin. Benar tak benar? Apa sampean tak nyongok sebagian masjid-masjid Probu, pengajian-pengajian totop, mulai jalan online, rapatkan barisan tahun 2024 pilih pemimpin saya, pemimpin semapan, pemimpin benar-benar berprestasi yang mengarahkan kepada perubahan selebih mapan boleh.
sopaja nape Islam teti jaya, Islam pakun mapan, NKRI terus terjaga, NKRI terbentengkan dari pengaruh-pengaruh komunis, dari pengaruh orang-orang Syiah yang ingin menghancurkan NKRI. Sampai tidak lihat bagaimanakah sekarang mereka bergerilya tantretan saja, mendolimin rakyat Indonesia. Invasi dengan alasan investasi, pada akhirnya mereka akan merebut negara yang kita cintai para Rabu saja. Sampai ketetian nikah beda Indonesia, lawan mereka, jangan kasih kesempatan mereka untuk mendolimin kita semua. Maka dari itu lewat peringatan maulid nikah para Rabu saja toreh Joko kepi bangkitkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Peringatan maulid, ada aki mulut, ada aki mulutan, pebenyak cekeng cerekeng gitu orang. Cekeng cerekeng dadi orang. Mong lamate sabene tak ikibe. Beda orang kanto mate padi ni ko puru sekali. Beda. Siapa ni ko puru sekali beda. TV na sepeda mondora. Sobong tak ngibe penapa para Rabu saja. Sebedah penyesalan ya Allah. Harapan kok di tunya saben batak ngadaki molotan ni copok. Ya Allah, tu Gusti, odi aki pole pu abdinna bade tunya ni ke Gusti. Abdinna ngelakonan amalan kebagusan, ada gunalah. Semasa itunya mong bada molot ngel matengel. Semasa bada itunya mong bada peringatan maulid ke masake. Nene mari mulutan beres. Kejak sampai ketetian ngani kan. Rapat aki barisan tantretan. Raya aki raya Gusti Kanjeng Nabi. Bekal barokah dampan peringatan maulid membanyak rezeki panjenengan. Mensukses aki hajat panjenengan. Mendapat aki panjenengan ke surga Allah. Mudah-mudahan apa sampai aki abdin dan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan masyarakat sebagai kantor yang kak terucut lebih Allah Ta'ala. Mudah-mudahan terbisa dapat Mekah Madinah Haji Baitul Haram. Mudah-mudahan bisa nikah beri aman bi Allah Ta'ala. Ejau aki dari PKI, ejau aki dari aliran sesat Syiah yang menyesatkan. Mudah-mudahan lampan para guru tertaelang. Mudah-mudahan lampan Syekh Abdul Qadir Jalani tertaelang. Mudah-mudahan lampan Syekh Abu Bakar bin Salim tertaelang. Mudah-mudahan lampan Ki Hulil Bengkalan tertaelang. Mudah-mudahan lampan Habib Saleh Tanggur tertaelang. Mudah-mudahan lampan Sayyidina Imam Habib Abdullah bin Haddad tertaelang. Mudah-mudahan lampan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sahibul Maulid tertaelang. Mudah-mudahan lampan Ki Alawi tertaelang. Mudah-mudahan lampan para guru setuju tertaelang. Mudah-mudahan lampan Ki Hashim Ash'ari, lampan Ki Ahmad Dahlan, para guru tertaelang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala abri barakah kepada keluarga kula panjenengan setuju. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Barakan maulid gabul hajat insyaallah. Barakan peringatan maulid pada malam ni gabul hajat. Mudah-mudahan peringatan maulid seeraya aki pada malam ni nyebab aki gabul hajat panjenengan setuju. Sesakit terberi beres, terberi lancung umur fi taatillah, terberi banyak rezeki Nabi Allah Taala, tergabul kisah hajat Nabi Allah, terdapat Mekah Madinah Haji Baitul Haram. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih raja boleh. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih mapan boleh. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih ramai boleh. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak barokah boleh. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur والصحة في الجسد والسعادة في الرزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونسيبا من الجنة وارزق نظر إلى وجهك الكريم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليه بحبيب أن تقضي حاجتنا قريب رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي
rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadda minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.